Halo teman-teman, kali ini kita masih akan membahas soal mengenai penalaran matematika ya. Di sini ada data yang menunjukkan pekerja disabilitas pada tahun 2019 dan 2020 untuk beberapa kategori pekerjaan. Nah, sekarang kita baca dulu aja soalnya. Jumlah penduduk yang bekerja dengan disabilitas sebagai buruh atau karyawan pada tahun 2020 adalah sebanyak titik-titik pekerja. Nih, berarti kita bisa langsung fokus aja ya, teman-teman, untuk data buruh atau karyawan kategorinya. Nah, kan ditanyanya adalah jumlah yang bekerja di tahun 2020. Kalau tahun 2020 berarti yang kita lihat ini ya, sebanyak 20,68%. Jadi, di sini kita tuliskan jumlah buruh atau karyawan ya yang disabilitas adalah sama dengan sebesar 20,68%. Nah, persentase ini itu dari mana? 20,68% dari jumlah keseluruhan disabilitas yang bekerja pada tahun 2020. Jadi kita kalikan dengan 225,48 pekerja ya. Di sini kita hitung aja. Persennya kita jadikan per 100 gitu ya. Jadi 20,68 per 100 dikali dengan jumlah totalnya. 225,48. Nah, ini kalau kita bagi 100 kan jadi 0,2068 ya. Kita kalikan nih, teman-teman, dengan 225,48. Di sini kalau kita cari jumlahnya, kalau kita operasikan gitu ya, kita kalikan, akan didapatkan hasil sebesar 46.539,9. Ya, di mana ini tuh kalau dibulatkan berarti pembulatannya menjadi 46.540 pekerja. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya. Baik, untuk soal ini masih dengan topik yang sama, wisata air terbanyak dan terlengkap di Indonesia. Ditanyakan berapa banyak wisata air di Kabupaten Sukabumi yang tidak terletak di desa dengan ketiga jenis wisata air tersedia lengkap. Ketiga jenis wisata air tersedia lengkap. Jadi kita ke Kabupaten Sukabumi. Di sini ada 38 wisata air. Lalu ada berapa desa di Sukabumi dengan wisata air yang lengkap? Kita lihat di sini ternyata ada Hegar Mulia dan Pagelaran. Masing-masing dengan 3 wisata air. Jadi wisata air yang ada di Sukabumi tetapi tidak ada di Hegar Mulia dan Pagelaran ada sebanyak 38 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 32. Halo teman-teman, kita akan membahas soal penalaran matematis. Sebuah komunitas terdiri dari 20 laki-laki dan 18 perempuan. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 5 orang. Peluang komunitas memiliki 3 laki-laki dan 2 perempuan sebagai pengurus inti adalah. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan materi atau rumus peluang. Rumus peluang itu biasanya disimbolkan begini ya. Peluang sama dengan NA per NS, gitu kan? NA ini apa? NA ini adalah banyaknya kejadian kemudian NS ini adalah total kejadian yang mungkin gitu.
atau total semestanya. Di kasus kita ini, kita diminta menghitung peluang komunitas memiliki 3 laki-laki dan 2 perempuan sebagai pengurus inti. Nah, maka tadi kan kita mau memilih 5 orang ya. Kita tadi akan memilih 5 orang dari total yang ada. Berarti ini termasuk dari kombinasi. Karena kita akan memilih R dari total N. Rumusnya adalah C N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial. Kita akan memilih 5 orang, tapi 5 orang itu dipecah. Syaratnya ini, 3 laki-laki dan 2 perempuan. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Artinya, kita akan memilih 3 laki-laki dari total 20 laki-laki dan memilih 2 perempuan dari total 18 perempuan. Nah, berarti tadi kan kalau di rumusnya memilih R dari N. Berarti kita memilih 3 dari 20 dan memilih 2 dari 18. Gitu. Jadi, yang perlu kita hitung itu adalah kombinasi 20,3 karena dan ya berarti dikali kombinasi 18,2. Nah, ini akan menjadi NA. Gitu. Jadi, banyaknya kejadian adalah tergantung dengan kondisi di soal. Karena di sini kita diminta menghitung peluang komunitas memiliki 3 laki-laki dan 2 perempuan, maka NA-nya atau banyak kejadiannya itu adalah ini tadi, memilih 5 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sekarang kita hitung dulu yang ini ya. Kombinasi 20,3 berarti 20 faktorial per 20 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang ini berarti 18 faktorial per 18 kurang 2. 18 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini berarti 20 faktorial per 17 faktorial 3 faktorial. Yang ini 18 faktorial per 16 faktorial 2 faktorial. Nah, kita hitung semuanya. Berarti 20 kali 19 kali 18 kali 17. Lalu nanti dicoret dengan yang bawah ya, 17-nya. Ini 3, 2, 1. Lalu yang ini 18, 17, 16 per 16 faktorial kali 2 kali 1. 17-nya kita coret. 18 bagi 6 itu adalah 3. 16-nya kita coret. 18 bagi 2 adalah 9. Nah, sekarang itu tinggal kita kalikan semuanya. 20 dikali 19 dikali 3 dikali 17. Oh, maaf, 17-nya sudah dicoret ya. Setelah dikali 3, berarti tinggal dikali 9, ya yang di sebelah kanan itu. Kemudian dikali 17. Hasilnya adalah 174.420. Nah, ini adalah NA-nya. Sekarang kita hitung NS-nya. NS-nya itu adalah kasus yang secara umum. Jadi kita memilih 5 orang dari total seluruh orang yang ada. Berarti 20 laki-laki tambah 18 perempuan, yaitu 38 ya. Jadi memilih 5 orang dari total 38 orang. Maka ini menjadi kombinasi 38,5. Berarti ini 38 faktorial per 38 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. Ya, ini 38 kali 37, 36. Nanti kan 38 kurangi 5 itu 33 ya. Itu kayaknya nggak muat. Kita geser agak ke kiri. Berarti ini hasilnya 38. Kita kalikan mundur sampai 33 ya. 3 faktorial. Lalu kan 38 kurangi 5 itu 33 ya.
3 faktorial dikalikan 5 faktorial. 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita coret-coret sekarang. 35 bagi 5 itu 7 ya. Kemudian mana lagi yang bisa? Ini, 4 kali 3, 12. 36 bagi 12, 3. Kemudian yang terakhir ini, 34 bagi 2 adalah 17. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 38, kita kalikan 37, kita kalikan 3, kali 7, yang terakhir kali 17. Hasilnya adalah 501.942. Itu 0 ya. Ini 0. 501.000. Nah, sekarang kita sudah punya NA dan NS-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus peluang ya. NA per NS. NA-nya adalah 174.420 dan NS-nya adalah 501.942. Kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Kalau dibagi 2, penyebutnya itu menjadi 250.971. Lalu pembilangnya kalau dibagi 2 itu adalah 87.210. Nah, ini hasilnya adalah sesuai dengan opsi pilihan ganda yang A. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi gitu ya. Tadi yang ditanyakan adalah tentang peluang. Ini rumus umum peluang. Nah, ternyata untuk NA-nya di sini kita butuh rumus kombinasi. Gitu. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi untuk menghitung peluang. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Ayah berumur 4 kali dari umur anak ketiga. Ibu berumur 3 tahun lebih muda dari ayah. Anak kedua berumur 3 tahun lebih tua dari anak ketiga, 5 tahun lebih muda dari anak pertama. Mereka akan pergi berlibur dengan menggunakan mobil berkapasitas 6 tempat duduk. Jika rata-rata umur anggota keluarga tersebut adalah 28 tahun, maka umur anak pertama adalah. Nah, di sini kita misalkan umur anak ketiga ya. Kenapa umur anak ketiga? Di sini banyak patokannya itu dengan anak ketiga ya. Atau mungkin teman-teman bisa memisalkan dengan yang lain. Ya, di sini kita misalkan umur anak ketiga itu dengan X. Umur anak ketiga adalah X. Nah, umur ayah. Kita lihat umur ayah itu 4 kali umur anak ketiga. Berarti 4X. Lalu ibu berumur 3 tahun lebih muda dari ayah. Nah, berarti umur ibu 4X kurang 3. Karena 3 tahun lebih muda dari ayah. Anak kedua. Umur anak kedua ya ini. Umur anak kedua 3 tahun lebih tua dari anak ketiga. Anak ketiga adalah X. Dia 3 tahun lebih tua, berarti ini ditambah 3. Jadi umur anak kedua itu adalah X ditambah 3. Selanjutnya, umur anak pertama ya. Umur anak pertama. Nah, di sini diketahui anak kedua itu 5 tahun lebih muda dari anak pertama. Berarti anak pertama 5 tahun lebih tua dari anak kedua. Anak kedua kan umurnya X ditambah 3 ya. Nanti ini X ditambah 3, dia 5 tahun lebih tua ya, karena di sini diketahui dia 5 tahun lebih muda dari anak pertama, berarti anak pertama 5 tahun lebih tua dari anak kedua. Jadi ini ditambah 5.
Itu X ditambah 8. Oke, kita udah dapatkan umur ayah 4X, umur ibu adalah 4X kurang 3, umur anak kedua X tambah 3, umur anak pertama X tambah 8. Nah, diketahui nih rata-rata umur anggota keluarga tersebut 28. Nah, kalau rata-rata apa? Kita jumlahkan seluruh umur ini dibagi dengan banyaknya anggota keluarga. Nah, umur ayah 4X, kemudian umur ibu adalah 4X dikurang 3, umur anak pertama X ditambah 8, umur anak kedua X ditambah 3, selanjutnya ditambah umur anak ketiga adalah X dibagi 5, karena ada 5 anggota keluarganya. Oke, mari kita hitung. 4X, ini 4X, X. Ada berapa? 8 tambah 3, 11 ya. Ada 11X. Kemudian ini habis tambah 8. Dibagi 5. Rata-ratanya tadi 28. Nah, berarti ini 11X ditambah 8 sama dengan 140. 11X sama dengan, oke, kita tulis di samping ya. Jadi kita peroleh 11X sama dengan 140 kurang 8. 11X sama dengan 132. X sama dengan 132 dibagi 11 sama dengan 12. Jadi umur anak ketiga itu adalah 12. Nah, yang ditanya adalah umur anak pertama. Umur anak pertama itu adalah X ditambah 8. Berarti ini sama dengan X-nya adalah 12 ditambah 8 sama dengan 20. Volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan ke dalam akuarium adalah cm kubik. Nah, kita lihat pada teks diketahui 2 buah akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 64.000 cm². Nah, Anto memiliki 32 kelereng kecil. Ya, jadi banyaknya kelereng kecil itu adalah 32. Kemudian ada 20 kelereng besar. Biasanya 20. Nah, itu kelerengnya akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Nah, kita misalkan ya, kelereng kecil ini dengan K, kelereng besar ini kita misalkan dengan B. Nah, ke dalam akuarium A dimasukkan sebanyak 7 kelereng kecil, berarti 7K ditambah 7 kelereng besar, di 7B. Sehingga volumenya itu bertambah menjadi 64.821 1/3 cm3. Tadi diketahui ya volume awal, volume mula-mula dari air yang diisi di akuarium itu adalah 64.000 cm². Nah, kemudian pada akuarium B, ya, ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil. Jadi akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar. 7 kelereng besar sehingga volumenya bertambah menjadi 64.880 cm3. Nah, untuk mengetahui berapa volume dari kelereng kecil dan kelereng besar, berarti volume setelah diisi kelereng kita kurangkan dengan volume mula-mula. Nah, berarti 7K ditambah 7B ini sama dengan 64.821 1/3 dikurang 64.000. Kemudian 21K ditambah 7B ini sama dengan 64.880 dikurang
64.000. Ini sama dengan 821 1/3. Ini sama dengan 880. Jadi kita peroleh volumenya untuk di akuarium A, volume kelereng kecil dan kelereng besar yang dimasukkan itu 7K ditambah 7B sama dengan 821 1/3. Sedangkan di akuarium B yaitu 21K ditambah 7B sama dengan 880. Nah, di sini kita akan menghitung berapa volume dari kelereng kecil dan kelereng besar. Nah, ini keduanya kita kurangkan ya. Persamaan, misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita kurangkan, maka kita dapatkan ini 7 dikurang 21K sama dengan min 14K. Sama dengan 821 1/3 dikurang 820, maka kita peroleh minus 58 2/3. Nah, kita kali min 1, maka kita peroleh 14K sama dengan 58 2/3. Kita jadikan ke dalam pecahan biasa, yaitu 14K sama dengan 176/3. Atau kita peroleh K sama dengan 176/14 dikali 3. Nah, ini kita kali silang. Jadi kita peroleh K sama dengan 176/42. Atau K-nya sama dengan 88/21. Nah, ini merupakan nilai dari volume ya, volume kelereng kecil, yaitu 88/21. Nah, K sama dengan 88/21 kita substitusikan ke persamaan 2 ya, bebas ya mau disubstitusi ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini disubstitusikan ke persamaan 2. Maka akan diperoleh 21 dikali K-nya ini ya, 88/21 ditambah 7B sama dengan 880. Nah, kemudian ini kita peroleh, ini bisa dicoret ya, 88 sama dengan, ditambah 7B sama dengan 880. 7B sama dengan 880 kurang 88. Dapat 792 ya. Nah, berarti B sama dengan 792/7. Nah, jadi ini merupakan volume kelereng kecil dan ini merupakan volume dari kelereng besar. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan volume seluruh kelereng antoi yang tidak dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, kita lihat ya. Jadi dari 32 kelereng ke akuarium A dimasukkan 7 dan ke akuarium B dimasukkan 21. Berarti sisa kelereng kecil atau kelereng kecil yang tidak dimasukkan ya. Kelereng kecil tersisa yang tidak masuk ya, yang tersisa ya, yang tidak masuk ke dalam akuarium itu sama dengan 32 dikurang 7 dikurang 21 sama dengan 4. Kemudian kelereng besar yang tersisa itu 20 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 6. Nah, jadi kelereng kecil yang tersisa ada 4, yang besar ada 6. Nah, kita cari ini berapa volumenya berarti. Ya. Nah, berarti ini 4K ditambah 6B. Di mana K-nya adalah 88/21 ditambah 6B-nya yaitu 792/7.
Ini kita dapatkan hasilnya yaitu sama-sama kita penyebutnya ya, sama-sama 21 samakan penyebutnya, maka kita dapatkan 352. Ini ditambah, nah ini berarti 6 kali 792 dikali 3 ya, karena penyebutnya kita kalikan 3. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 14.256. Nah, ini sama juga dengan 14.608 per 21. Kita jadikan kepecahan campuran yaitu 695 13 per 21. Nah, jadi volume dari seluruh kelereng anto yang tidak dimasukkan ke dalam akuarium yaitu 695 13 per 21 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan data milenial yang suka belanja online di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Di sini ditanyakan jika 40% milenial yang suka belanja online di Kabupaten Yahukimo adalah perempuan, berapa banyak yang suka belanja online, berapa banyak laki-laki yang suka belanja online di Kabupaten Yahukimo? Di sini banyak milenial yang suka belanja online di Yahukimo adalah 35% dikali dengan 2000 sama dengan 700 orang. Dari 700 orang tersebut 40% adalah perempuan. Di perempuannya sama dengan 40% kali 700 sama dengan 280 orang. Jadi laki-laki adalah totalnya 700 dikurangi perempuan. Ada sebanyak 420 orang. Jawabannya adalah yang B. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal penalaran matematis. Kelas 9 terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia di kelas tersebut adalah 85. Guru bahasa Indonesia memberikan kesempatan remedi bagi siswa yang memiliki nilai di bawah 70. Ada 5 siswa dengan nilai di bawah 70, dengan masing-masing adalah 64, 62, 60, 68, dan 66. Setelah remedi, kelima nilai siswa tersebut masing-masing naik 10 poin. Nilai rata-rata kelas tanpa memperhitungkan siswa yang remedial adalah. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, rumus rata-rata itu adalah jumlah per frekuensi ya. Nah, maka karena ini rata-rata nilai, rumusnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya kita sudah tahu ya, yaitu 12 ditambah 18 adalah 30. Nah, jadi jumlah siswanya ada 30. Sekarang tinggal kita cari jumlah nilainya. Ingat, kita akan mencari rata-rata tanpa siswa remedial. Tadi yang remedial ada 5 ya. Ada 5 siswa remedial. Berarti jumlah siswanya, saya tulis di sini ya. Yang karena jumlah siswanya ada 30, kemudian yang remedial ada 5, berarti kalau tanpa remedial itu ada 25. Ini jumlah siswa yang tanpa remedial. Nah, sekarang berapakah jumlah nilainya ya? Jumlah nilai kelas tanpa siswa yang remedial. Nah, dari rumus rata-rata ini, kita bisa dapatkan rumus jumlah nilai. Jumlah nilai sama dengan rata-rata, kita kalikan dengan jumlah siswa. Tadi kita tahu rata-rata kelas adalah 85, jumlah siswa ada 30 ya. Berarti sekarang kita bisa menghitung jumlah nilai kelas. Itu sama dengan rata-ratanya 85 dikali jumlah siswanya 30, yaitu 2000
Nah, jumlah nilai kelas ini berarti jumlah dari nilai siswa yang tidak remedi ditambah jumlah siswa yang remedi. Gitu ya. Jadi, kalau di sini tuliskan jumlah nilai kelas itu sama dengan jumlahan dari nilai siswa yang remedi dan yang tidak remedi. Nah, kan kita sudah tahu ya, jumlah nilai kelasnya adalah 2.550. Nah, jumlah nilai siswa yang tidak remedi ini berapa? Ini yang kita cari. Supaya tidak terlalu panjang, kita simbolkan saja X. Jumlah nilai siswa yang tidak remedi ya, itu X. Ditambah jumlah siswa yang remedi. Jumlah nilai siswa yang remedi berapa? Yaitu yang tadi, nilai-nilai siswa yang remedi. Berarti 64 ditambah 62 ditambah 60 tambah 68 tambah 66. Nah, kalau dihitung itu hasilnya adalah 320. Nah, jadi X-nya adalah 2.550, kita kurangi 320. 2.550 kalau dikurangi 320 hasilnya itu adalah 2.230. Nah, jadi jumlah nilai tanpa siswa remedi itu adalah yang ini. 2.250 tanpa siswa remedi. Ini jumlah nilainya. Nah, maka dari itu sekarang kita bisa menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah nilainya ya. Jadi jumlah nilai tanpa yang remedi berarti 2.230. Kemudian dibagi jumlah siswa yang tanpa remedial itu ada 25. Berarti 2.230 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 89,2. Jadi ini nilai rata-rata kelas tanpa memperhitungkan siswa yang remedial itu adalah 89,2. Halo teman-teman, kita masih akan membahas soal mengenai penalaran matematika. Di sini ada data yang menunjukkan angka putus sekolah menurut jenjang dan jenis kelamin dari tahun ajaran 2017-2018 ke tahun ajaran 2019-2020. Nah, ada juga teks dari paragraf 4 ya yang dicantumkan di sini karena dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pada soal. Kita langsung aja lihat soalnya. Jika pencairan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP langsung direalisasikan sebelum berakhirnya tahun ajaran 2019-2020 dan yang dianggap penduduk miskin dan rentan miskin adalah mereka yang sempat putus sekolah. Maka jumlah pencairan dana KIP untuk jenjang SMA sekitar, nah di sini coba nih kita lihat. Katanya pencairannya itu sebelum berakhirnya tahun ajaran 2019-2020. Berarti kita fokus di tahun ajaran yang terbaru, yaitu 2019-2020. Lalu yang ditanyakan adalah pencairan KIP untuk jenjang SMA. Ya, kalau jenjang SMA berarti kita fokus di sini nih, teman-teman. Ya. Nah, kita ditanyakannya pencairannya, jumlah dana pencairannya itu berapa sih gitu. Lihat di sini, katanya bantuan ini disalurkan bagi pelajar kategori penduduk miskin dan rentan miskin. Sedangkan di soal diketahui nih, teman-teman, yang dianggap penduduk miskin dan rentan miskin adalah mereka yang sempat putus sekolah. Ya, berarti KIP-nya itu dikasih untuk orang-orang yang putus sekolah. Kita kan punya nih data jumlah jiwa yang putus sekolahnya itu berapa. Lalu, dananya ini berbeda-beda.
dana pencairan dananya berbeda-beda. Untuk SMA katanya di sini sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau kita mau nyari pencairan dananya gitu ya, tinggal kita kalikan aja kan ya. Pencairan dana ini adalah sama dengan jumlah yang putus sekolah pada jenjang SMA, yaitu adalah 26.864 itu dikalikan dengan 1 juta. Karena per 1 jiwanya itu dapat bantuan sebesar 1 juta. Nah, ini tinggal kita kaliin aja, teman-teman. Maka menjadi 26.864 juta gitu ya. Kan di sini ditanyanya sekitar. Berarti kita cari nilai yang paling mendekati. Coba lebih dekat ke 26 miliar atau lebih dekat ke 27 miliar nih? Ya 27 dong ya, kan ini 800 juta sekian. Berarti jawabannya adalah ya teman-teman. Berdasarkan teks tersebut, persentase tren phishing negara Filipina adalah sebesar, kita lihat ada data tren itu di paragraf kedua. Tinggal lihat aja negara Filipina itu ada berapa persen. Ternyata di sini trennya itu adalah 13,23%. Nah, gampang ya jawabannya itu yang mana? Jawabannya itu yang D, 13,23%. Halo teman-teman, kali ini kita masih akan membahas soal mengenai penalaran matematika ya. Nah, di sini ada data yang menunjukkan kabupaten atau kota dengan rasio pengeluaran produk personal care tertinggi di tahun 2020. Kita baca dulu aja soalnya. Pada tahun 2020, rata-rata masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas menyisihkan uang titik-titik dibandingkan dengan masyarakat di Kabupaten Asmat untuk keperluan beauty care. Nah, sekarang kita tinjau dulu aja datanya satu per satu. Yang pertama di Kepulauan Anambas. Ya, berarti datanya yang ini. Yang ditanyakan adalah uang yang disisihkan untuk keperluan beauty care. Di sini beauty care ya, berarti yang warna ungu ya, yang tengah. Berarti sebesar 28% ya, teman-teman. Nah, ini tuh 28%-nya dari apa? Dari data yang di atas nih, keseluruhan data yang di atas. Yaitu dari komposisi personal care-nya. Gitu. Di sini kita tentukan dulu aja nih jumlah untuk beauty care di Anambas dulu ya. Di Anambas tahun 2020 berarti ini adalah sama dengan sebesar 28% ya, teman-teman. Dari apa? Dari jumlah yang dikeluarkan untuk personal care di Kabupaten Anambas juga tentunya. Nah, tapi sampai sini belum selesai nih, karena kita harus pecah lagi. Keperluan untuk personal care di Anambas itu seperti apa gitu. Ini kita tuliskan ulang, di sini 28%. Ya, kita kalikan dengan, kita lihat lagi teman-teman, jumlah yang dikeluarkan untuk personal care di Anambas itu apa nih? 4,53%. Dari mana? Dari sini. Dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga per tahunnya. Jadi ini adalah sebesar 4,53% dikali 67,3 juta. Gitu ya. Sampai sini ya udah nggak usah kita operasikan dulu karena kan kita hanya mau membandingkan ya. Belum tentu kita butuh hasil akhirnya gitu. Sekarang kita cari jumlah yang dikeluarkan untuk beauty care di mana nih? Asmat ya. Selanjutnya di Asmat. Kalau Asmat berarti berapa persen nih? Cara datanya sama.
Kalau Asmat berarti untuk beauty care-nya adalah 10%, ya. Di sini adalah 10% dari apa? Dari kebutuhan personal care-nya di Asmat pada tahun tersebut. Gitu. Dimana ini bisa kita pecah lagi. 10% berarti dikalikan dengan berapa nih? Kebutuhan untuk personal care-nya 4,32% dari mana? Dari pengeluaran per tahun keseluruhannya. Jadi 4,32% dikali 37,9 juta, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita bandingkan aja nih nilainya. Untuk yang Anambas kan 28%, gitu ya, dikali dengan 4,53%, dikali lagi dengan 67,3 juta. Sedangkan untuk yang Asmat 10% dikali 4, kita perbaiki dulu. 10% dikali 4,32% dikali lagi 37,9 juta. Nah, ternyata teman-teman kalau kita perhatikan di sini kebetulan 28% kan lebih besar nih daripada 10%, ya. Selanjutnya kita bandingkan lagi 4,53% juga lebih besar daripada 4,32%. Di sini sekali lagi kita bandingkan 67,3 juta lebih besar juga daripada 37,9 juta. Jadi yang kiri ini operasinya udah pasti nih kalau kita kalikan ya lebih besar hasil akhirnya daripada yang kanan. Maka pertidak samaannya ya seperti ini ya, lebih besar. Jadi kalau kita lihat konteks kalimatnya, di Kepulauan Anambas menyisihkan uang lebih banyak ya dibandingkan dengan di Kepulauan Asmat untuk keperluan beauty care. Jawabannya ada di opsi yang A ya.